Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Dr. Alexander SIP MSI. Saya pengasuh mata kuliah Reformasi Administrasi Publik. Pada kuliah keempat ini kita akan membahas materi atau topik kuliah yang berjudul dari persamaan menuju perbedaan, dari kesederajatan menuju keadilan sosial. Baik, untuk mempersingkat waktu mahasiswa-mahasiswi Magister Ilmu Administrasi Publik, secara substansial kita akan masuk pada chapter pertama, ini dari persamaan menuju perbedaan. Tapi sebelum itu mari kita lihat pelayanan publik kita itu pada dasarnya berorientasi pada kesamaan. Ini tidak saja Indonesia, tapi banyak negara misalnya Amerika dan yang lain-lain itu berorientasi pada kesamaan, di mana misalnya Amerika Serikat secara historis melihat pelayanan publik adalah berorientasi pada Eropa sentris, karena ras mereka itu kebanyakan Eropa. Kemudian berorientasi pada gender laki-laki, male oriented, karena posisi tawar laki-laki sangat tinggi dalam budaya Amerika, sehingga orientasi pelayanan publik di Amerika misalnya itu cenderung untuk melihat kesamaan atau menyamaratakan pelayanan. Indonesia, karena kita melihat ini adalah suku bangsa Melayu dengan keberagaman, walau dengan keberagamannya kita melihat ini sebagai satu sosok yang sama dengan agama dominan misalnya tertentu. Ini membuat pelayanan publik kita berorientasi pada mengedepankan persamaan. Perkembangan saat ini, karena pelayanan administrasi publik ini bersifat berkembang, maka kita tidak harus mengedepankan keberagaman, perbedaan, karena ras, etnis, dan gender ini begitu dinamis, sehingga demokrasi kalau dilihat dari sisi representasi perwakilan ini dalam konteks kenyataannya memang menunjukkan perbedaan lapisan masyarakat yang mereka layani, dan oleh karena keberagaman lapisan itu maka tidak bisa tidak pelayanan publik juga harus berorientasi pada perbedaan atau terhadap pelayanan, berorientasi pada keberagaman tersebut. Nah, dalam area atau arena pelayanan publik paling tidak yang terjadi adalah, kalau kita melihat perkembangan perbedaan pelayanan, itu adalah permasalahan penggajian dan promosi, permasalahan diskriminasi dan tanggung jawab keluarga, dan permasalahan misalnya LGBT kalau secara umum kita lihat. Apa itu? Kalau kita bicara penggajian dan promosi, kita lihat bahwa realitasnya adalah penggajian dan promosi terhadap ras tertentu, misalnya, ini akan lebih, kelompok tertentu, etnik tertentu akan lebih misalnya cenderung lebih tinggi dari kelompok lain. Ini terjadi misalnya di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, ras tertentu ini mendapatkan privilege dalam penggajian dan promosi jabatan. Juga penggajian dan promosi terhadap gender tertentu misalnya. Nah, ini menjadi tugas administrasi publik untuk memberikan satu perbedaan. Tidak mungkin kita samakan pelayanan publik untuk kelompok-kelompok tertentu. Kemudian yang kedua, ini berhubungan dengan tanggung jawab perlindungan diskriminasi terhadap keluarga. Permasalahan kita adalah kalau kita memperlakukan laki-laki dan wanita dengan perlakuan yang sama, ini justru menjadi tidak fair. Mengapa? Karena mereka memiliki beban tugas dalam struktur masyarakat yang berbeda. Permasalahan kita yang menjadi penting kita lihat adalah misalnya perlakuan terhadap ibu hamil, menyusui, menstruasi, dan pengasuhan bayi. Ini
harus menjadi beban tugas dari administrasi publik. Juga perlindungan terhadap anak tidak bisa disamakan kemudian antara misalnya pelayanan publik untuk gender tertentu dengan gender yang lain, karena mereka memang mempunyai beban tugas struktur sosial yang berbeda. Kemudian yang ketiga, ketika kita bicara permasalahan perbedaan yang berkembang saat ini adalah permasalahan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Tidak bisa kita sekarang melihat dalam kacamata hitam atau putih. Ada warna lain di antara hitam dan putih, yaitu abu-abu. Sehingga LGBT itu tidak memang ada. Nah, ketika ada, administrasi publik tidak boleh dan tidak dapat mengabaikan keberadaan mereka dalam kontur dan tekstur pelayanan publik. Nah, hal ini berhubungan dengan misalnya perlindungan dalam pekerjaan, perlindungan diskriminasi identitas, perlindungan jaminan dan kepentingan sosial, asuransi kesehatan, pajak, pelayanan publik, dan lain-lain. Negara dan administrasi publik harus menjamin perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas tersebut. Baik mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Magister Administrasi Publik Universitas Hazairin, submateri yang kedua yang akan kita bahas yaitu dari kesederajatan menuju keadilan sosial. Konsep equality dan social equity. Equality, kesederajatan, ini dalam historis sejarah Amerika misalnya adalah tujuan perjuangan yang menjadi cita-cita bersama bangsa. Dan secara universal pada banyak negara terjadi revolusi perjuangan dalam konteks untuk merebut, untuk meraih hak hidup merdeka, meraih kebahagiaan, bebas dari rasa takut, dan lain-lain. Itulah yang disebut equality, hak untuk equality, hak untuk kesederajatan, bebas dari perbudakan, hak partisipasi, bebas dalam akses ekonomi, sosial, dan politik. Tetapi saudara-saudara sekalian, dalam konteks perubahan saat ini, equality itu tidak cukup. Mengapa? Karena realitas yang berkembang misalnya dari abad 20, kita tidak membedakan, tidak hanya berhadapan dengan warna kulit misalnya, warna kulit hitam dan putih. Di situ ada warna kulit kuning, di situ ada warna kulit misalnya coklat. Bagaimana memperlakukan mereka? Nah, juga kenyataan-kenyataan sosial misalnya permasalahan kaum imigran, kaum marginal dalam pemenuhan hak hidupnya. Sehingga kalau kita mempertahankan equality dalam konsep pelayanan publik kita, itu tidak cukup. Karena lebih dari itu, lebih dari kesederajatan, kita harus menuju pada keadilan sosial. Dalam konferensi Minobrook pertama tahun 1968, ini dicapai kesepakatan mengenai bagaimana peran administrasi publik dalam menciptakan keadilan sosial. Pertama, administrasi publik ini harus dianggap, harus menjadi, bukan saja dianggap, sebagai rumpun ilmu, rumpun kajian yang berdasarkan nilai. Administrasi publik tidak tanpa nilai. Mengapa? Karena nilai-nilai universalisme tujuan kemanusiaan ini menjadi penting yang harus diperjuangkan sebagai komoditi administrasi publik. Nah, nilai itu terwujud misalnya administrasi publik harus memiliki sikap responsif, harus memberikan partisipasi dan ruang bagi warga di samping pemerintah untuk mengambil keputusan, harus mengakomodasi pilihan masyarakat, dan administrasi publik itu memiliki tanggung jawab administratif. Sehingga dalam pelayanan dan administrasi publik
maka keadilan itu harus terwujud dalam keadilan prosedur, due process, equal protection, equal right. Yang kedua, keadilan sosial dalam pelayanan publik itu berhubungan dengan keadilan distributif, keadilan yang diberikan kepada seluruh masyarakat. Kemudian kalau kita lihat dari perspektif kualitas, pelayanan dan administrasi publik itu harus berkaitan dengan proses equity, keadilan proses. Dan yang terakhir, dalam pelayanan publik menuju keadilan sosial, kita harus selalu mengaitkan outcome sebagai satu bentuk keadilan impact untuk semua kelompok yang dilayani. Jadi bukan saja output, tapi dampak kemanfaatan yang harus merata, yang harus adil terhadap semua kelompok yang dilayani. Baik, saudara-saudari mahasiswa program studi Magister Administrasi Publik, kalau kita bicara keadilan sosial dan akuntabilitas publik, administrasi publik ini berjuang untuk pembagian yang adil, hasil yang afirmatif untuk kelompok yang rentan, berkewajiban menguatkan proses yang adil, kesempatan yang merata, perlakuan yang tidak diskriminatif, dan perlindungan terhadap kelompok marginal, kelompok yang rentan. Dengan demikian, akuntabilitas ini menjadi syarat utama bagi keadilan sosial. Tidak ada keadilan sosial tanpa akuntabilitas publik. Mengapa? Karena pertama, keadilan sosial hanya terbentuk dari kepatuhan hukum. Perintah atasan serta standar efisiensi dan ekonomi. Kemudian, akuntabilitas yang membentuk keadilan sosial itu berisi perilaku etis yang melekat pada standar moral serta penolakan terhadap perilaku non-etis. Sehingga realitas akuntabilitas dalam membentuk keadilan sosial ini kalau dalam pelayanan publik harus tercermin pada misalnya compliance for legal, kepatuhan terhadap hukum, aparatur semuanya ini harus based on the effort to assure conformity, harus patuh terhadap hukum tertulis dan aturan-aturan serta perintah-perintah atasan. Kemudian akuntabilitas ini terbentuk dengan performance, pencapaian kerja. Artinya menitik beratkan pada tata, insentif, dan penghargaan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir, kalau kita bicara akuntabilitas, maka yang penting juga adalah capacity base, perwujudan kinerja organisasi publik yang mendorong etika moral. Jadi etika moral dan perilaku dengan melibatkan masyarakat, sistem kerja, dan struktur organisasi. Dengan demikian, dapatlah diambil kesimpulan bahwa ketika kita bicara keadilan sosial, maka akuntabilitas publik, tanggung gugat publik yang berisi kepatuhan terhadap hukum, pencapaian kinerja yang diinginkan, dan perilaku yang mencakup moralitas dan tindakan ini menjadi penting dalam perwujudan pelayanan yang berkeadilan sosial. Demikian kuliah saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.